Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khairul Ma'arif. Kita akan mempelajari tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk memahami larutan elektrolit dan non-elektrolit, perhatikan penjelasan berikut ini. Jika musim hujan tiba, beberapa daerah di Indonesia sering dilanda bencana banjir yang dapat menenggelamkan rumah-rumah penduduk karena curah hujan yang sangat tinggi. Menyikapi hal tersebut, pihak PLN segera mengambil tindakan cepat dengan memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir. Nah, tahukah kalian mengapa PLN mengambil tindakan tersebut? Apakah air banjir dapat menghantarkan listrik, sehingga dapat membahayakan penduduk? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab setelah kalian mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk memahami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka kita akan memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan larutan, di mana larutan dapat kita gambarkan sebagai berikut, yaitu sebuah wadah yang berisi air yang kemudian kita tambahkan dengan garam. Kemudian kita aduk sampai merata, sampai kemudian campuran ini bersifat homogen, atau tidak dapat dibedakan lagi yang mana air dan yang mana garam. Nah, air di sini yang jumlahnya lebih banyak bertindak sebagai pelarut, sementara garam bertindak sebagai zat terlarut. Sehingga larutan dapat didefinisikan sebagai campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Contoh larutan sebagai berikut, yaitu campuran antara air dan gula akan menghasilkan larutan gula. Dan campuran antara air dan garam seperti di atas akan menghasilkan larutan garam. Apabila garam atau gula kita buat larutan seperti berikut ini, dan kita alirkan sumber listrik, maka larutan garam akan dapat menghantarkan listrik, sementara larutan gula tidak akan menghantarkan listrik. Berdasarkan fenomena tersebut, para ahli kimia kemudian membagi larutan berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, di mana larutan dibedakan menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sementara larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan kuat lemahnya menghantarkan listrik, larutan elektrolit kemudian dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, pertanyaannya, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sementara larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Nah, penjelasan tentang pertanyaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1884, di mana Arrhenius mengemukakan penjelasan tersebut di Swedia saat presentasi disertasinya. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena dalam larutannya zat elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik yang dapat bergerak bebas. Sehingga untuk zat elektrolit kuat akan terurai sempurna sehingga menghasilkan ion yang lebih banyak. Dan zat elektrolit lemah akan terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Kemudian, dalam larutan,
zat non-elektrolit tidak terurai, sehingga tidak akan menghasilkan ion-ion yang bermuatan listrik, melainkan tetap dalam bentuk molekulnya. Kemampuan zat terlarut, terurai atau terionisasi dalam larutannya dinyatakan sebagai derajat ionisasi atau alfa, di mana untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya adalah 1. Untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya berada di antara 0 dan 1. Sementara, larutan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Selanjutnya, mari kita perhatikan perbedaan antara larutan garam NaCl, larutan cuka atau CH3COOH, larutan gula atau C6H12O6. Garam NaCl adalah zat elektrolit yang kuat, sehingga dalam larutannya akan terion sempurna dengan reaksi NaCl terion membentuk Na+ ditambah Cl-. Sebagai ilustrasi, jika kita memasukkan 5 partikel NaCl ke dalam air, maka seluruhnya akan terion membentuk 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-, sehingga akan terdapat 10 ion di dalam larutan garam tersebut, di mana 10 ion tersebut akan dapat bergerak bebas dan menghasilkan arus listrik. Kemudian, untuk larutan cuka merupakan contoh elektrolit lemah, di mana larutan elektrolit lemah adalah larutan yang terionisasi sebagian, yaitu reaksinya adalah CH3COOH akan membentuk ion CH3COO- ditambah H+. Nah, untuk elektrolit lemah ini, reaksinya adalah reaksi dua arah, di mana ion-ion yang dihasilkan dapat membentuk CH3COOH kembali, sehingga tanda panahnya adalah tanda panah dua arah seperti ini. Nah, sebagai ilustrasi, CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,6, yang berarti 60% zat terlarut terion dalam larutan. Maka, jika kita memasukkan 5 partikel CH3COOH ke dalam air, maka yang terurai hanya 60%-nya saja, yaitu 3 partikel CH3COO- dan 3 ion H+, sehingga dalam larutannya terdapat 6 ion yang dapat bergerak bebas dan menghasilkan arus listrik. Sementara itu, akan terbentuk pula 2 partikel CH3COOH yang tetap berbentuk molekul CH3COOH. Kemudian, adapun untuk larutan gula merupakan contoh larutan atau zat non-elektrolit yang tidak terionisasi. Sehingga apabila kita memasukkan 5 partikel gula atau C6H12O6, maka di dalamnya hanya akan ada 5 partikel gula tersebut, dan tidak akan ada ion yang dihasilkan. Berikutnya, untuk menguji daya hantar listrik ketiga larutan ini, kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan seperti ini. Untuk larutan garam, karena menghasilkan jumlah ion paling banyak, maka daya hantar listriknya paling kuat, sehingga
nyala lampunya terang, dan akan muncul banyak gelembung gas. Sementara untuk elektrolit lemah, yaitu larutan cuka, karena jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit, maka daya hantar listriknya lebih lemah, sehingga nyala lampunya redup, dan gelembung gas yang dihasilkan akan lebih sedikit. Sedangkan untuk larutan gula, yang merupakan larutan non-elektrolit, tidak memiliki daya hantar listrik, sehingga lampunya tidak akan menyala dan juga tidak akan dihasilkan gelembung gas. Nah, pengelompokan untuk larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit bisa kita hubungkan dengan materi ikatan kimia yang sudah kita pelajari di semester 1. Jika kita ingat kembali, ikatan kimia membentuk suatu molekul, ada yang berupa ikatan ion, dan ada yang berupa ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen terbagi menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nah, senyawa yang berikatan ion tergolong dalam elektrolit kuat. Contohnya adalah NaCl, NaBr, CaCl2, dan BaCl2. Nah, kemudian untuk ikatan kovalen polar dapat berupa elektrolit kuat dan dapat berupa elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, contohnya adalah HCl, HBr, HNO3, dan H2SO4. Kemudian untuk elektrolit lemah, contohnya adalah HNO2, H3PO4, H2SO3, dan NH3. Kemudian untuk ikatan kovalen nonpolar, maka senyawanya akan tergolong ke dalam larutan non-elektrolit. Contohnya adalah gula atau C6H12O6, urea atau CONH22 kali, dan benzena atau C6H6. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan data di atas, larutan non-elektrolit adalah larutan nomor dengan pilihan sebagai berikut. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, di mana gejala yang dihasilkan adalah nyala lampunya tidak ada, dan juga tidak dihasilkan gelembung gas. Jika kita perhatikan dari tabel ini, maka untuk larutan pertama merupakan larutan elektrolit kuat. Sementara untuk larutan kedua merupakan larutan non-elektrolit, yaitu tidak dihasilkan nyala lampu dan tidak dihasilkan pula gelembung gas. Sementara untuk larutan ketiga adalah larutan elektrolit lemah. Larutan keempat adalah larutan non-elektrolit, dan larutan kelima adalah larutan elektrolit lemah. Sehingga pilihan yang benar adalah opsi larutan kedua dan larutan keempat. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi E. Nah, berdasarkan tabel di atas, kekuatan elektrolit yang sesuai dengan data di atas adalah, jika kita perhatikan, untuk hidrogen klorida atau HCl menghasilkan nyala lampu yang terang. Hal ini menunjukkan bahwa hidrogen klorida atau HCl merupakan larutan elektrolit kuat. Sementara untuk larutan gula, yaitu campuran antara gula dan air,
tidak menghasilkan nyala lampu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Sementara untuk larutan asam cuka menghasilkan nyala lampu akan tetapi redup, sehingga bisa kita simpulkan bahwa bahan yang ketiga ini merupakan larutan elektrolit yang lemah. Sehingga kita dapat menentukan kekuatan elektrolit tersebut, yaitu larutan gula lebih kecil kekuatannya dari CH3COOH, dan CH3COOH kekuatannya lebih kecil daripada HCl. Sehingga kekuatan elektrolit yang sesuai dengan data di atas adalah opsi E, yaitu CH3COOH lebih kecil dari HCl. Ke dalam air ditambahkan cuka atau CH3COOH dan alkohol atau C2H5OH. Kemudian diuji sifat listriknya. Spesi kimia yang menghantarkan arus listrik adalah, jika kita perhatikan, larutan cuka dalam air akan membentuk ion-ion, yaitu ion-ion yang terionisasi sebagian, sehingga CH3COOH merupakan larutan elektrolit lemah, di mana CH3COOH dalam air akan terurai sebagian membentuk CH3COO- dan H+. Sementara C2H5OH adalah larutan yang non-elektrolit, sehingga dalam larutan air atau dalam pelarut air tidak akan menghasilkan ion apapun. Sehingga jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah pilihan D, yaitu spesi kimia yang menghantarkan arus listrik adalah CH3COO- dan H+. Nah, itulah penjelasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit.